pantas dia kayak orang bingung, dan dia ini tidak basah. Yang saya takutkan ini sebuah ruh, teman-teman, dan jasadnya itu mungkin tertutupi sesuatu sehingga dia itu tidak merasakan basah ataupun adanya hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih beribu-ribu minta maaf kepada seluruh penggemar mata putih. Di sini saya tidak bisa menyapa begitu banyak penggemar dari Mr. X ya, ataupun penggemar dari mata putih, karena keterbatasan waktu dan ruang ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh Mr. X hanya bisa menyapa lewat video. Dan juga buat orang-orang yang menuju ke tempat Mr. X, mohon maaf tidak semuanya bisa diterima dikarenakan Mr. X itu masih terlalu aktif di luar ya. Bahkan ada yang datang ke rumah Mr. X, tapi sayang sekali Mr. X nggak bisa menemuinya karena Mr. X berada di luar kota ya. Mungkin beberapa tahun yang akan datang baru Mr. X akan fokus di rumah agar bisa menyambut kalian semua yang membutuhkan bantuan dari Mr. X, teman-teman. Ini buat perihal orang-orang yang kemarin itu banyak sekali berkomentar waktu Mr. X berkata kalau akan keluar kota, dan disitu akan mengumpulkan beberapa penggemar Mr. X ya, kita saling jumpa atau pertemuan fans gitu ya teman-teman ya. Ini target Mr. X itu yang pertama itu di kota Bandung ya teman-teman ya. Buat kalian yang berada di kota Bandung, tunggu kehadiran saya, dan nanti akan kita kabarin lewat IG dari Laslos Media Group ataupun Laslos Group, ataupun kita akan kabarin lewat TikTok ya teman-teman ya. Makanya jangan lupa kalian itu follow TikTok dan IG-nya supaya kalian dapat informasi yang update gitu teman-teman. Ya teman-teman, kita langsung fokus di jalan ini aja teman-teman ya. Ini adalah jalan menuju suatu tempat di mana ini konon katanya ya teman-teman ya, bukan terdapat sih ya, memang banyak saksi mata ya. Tidak hanya 1-2 orang, tapi sudah 1000 orang lebih yang melihat sendiri teman-teman. Jadi info yang beredar itu mereka melihat adanya wujud dari Siwa teman-teman. Nah ini karena keanehan itu saya datang. Tapi yang anehnya itu, yang melihat itu mereka yang tidak memiliki agama ya. Kayak Siwa itu kan Hindu ya Mas Evi, atau Buddha? Hindu ya? Ya, agama Hindu. Mereka yang katanya mendengar cerita itu, mereka itu berkata tidak pernah melihat ya, bahkan ada 5 dari 10 orang ya. Mereka 5-nya itu beragama Hindu, tapi yang lainnya itu beragama Kristen. Justru yang beragama Kristen itu ataupun non Hindu itu bisa melihatnya. Ini kan aneh ya, bisa menampakkan diri bukan di jalur agamanya. Nah ini yang saya anehkan itu, jangan-jangan ini tuh adalah sebuah jin mungkin yang menyerupai mereka atau bagaimana, karena jin itu bisa menyerupai segalanya ya. Bahkan kadang ada orang yang berkata saya pernah bertemu Nabi Muhammad, itu pun belum tentu dia yang asli, ataupun hanya sekedar dalam mimpinya, tapi bisa juga jin yang ataupun iblis yang masuk ke dalam mimpinya dan mengatakan saya Muhammad gitu kan. Nah kita kan belum tahu kepastiannya, cuman kita bisa mengetahui tanda-tandanya dengan perilakunya seperti itu teman-teman. Karena perilaku iblis itu tidak mungkin bisa mencerminkan kebaikan. Cuman ini kan masih sulit dijelaskan ya teman-teman, sulit sekali dijelaskan. Makanya kita langsung aja jalan menuju sini. Tapi yang saya hiraukan ataupun saya anehkan lagi, ini dari tadi saya mengejar cahaya teman-teman. Ini bisa dilihat, kelihatan nggak Mas Evi cahaya?
semakin kita mendekat, semakin dia menjauh. Ini yang akan saya tuju. Kayaknya jalannya ini kan melingkar ke sana ya teman-teman. Nanti dia menjauh teman-teman. Ya, ini kayak lagunya siapa itu ya? Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Ah? Oh iya. Ayo Mas Adi, kita kejar lewat jalan ini. Kayaknya ini berbelok. Ini kebetulan karena hujan lebat, jadi nggak ada orang yang lewat sini teman-teman. Ini terus saja reda. Mungkin beberapa jam yang akan datang ini akan ya sampai Batu Kerikil ya teman-teman. Ini berserakan turun dari atas ya ke bawah. Jadi di atas itu ada sebuah batu ya teman-teman ya, tumpukan batu, tapi batu itu terbuat secara alami dan membentuk sebuah kuil ya. Kita nggak tahu siapa yang, entah itu terbentuk secara alami ataupun pahatan, tapi batu itu kayak kuil berongga kayak gini teman-teman, tapi bukan goa. Nah ini keajaibannya di situ teman-teman. Ayo. Nah cahayanya makin jelas Mas Evi. Dari sini kelihatan. Aduh, mau hilang kan? Kelihatan nggak? Ya itu ada juga. Ayo, kita harus lebih cepat. Dari tadi kita mengejar, dia itu lari terus. Astagfirullah. Kamu itu sedang apa di sini? Oh, maaf. Kamu lagi ngapain di sini? Anda security tempat ini? Iya. Astagfirullah. Maaf. Tadi saya itu dari bawah. Ya. Itu tidak melihat adanya security sama sekali, dan bahkan selama kita naik ya Mas Evi ya, tidak melihat Bapak. Dari tadi itu ada di sana. Kenapa kamu nggak melihat saya? Padahal saya ngelihat kalian semua. Maaf. Oke, sekarang saya minta izin kalau saya itu mau explore di tempat kuil di atas yang terbuat oleh alami. Jadi saya mohon izinnya. Dan bentar, bukannya di sini nggak pernah ada security? Bapak ngapain jaga di hutan? Sebenarnya ini kalau nggak, ini di mana ya Mas ya? Astagfirullah. Bapak jaga di sini, Bapak nggak tahu ini di mana? Ini sebenarnya saya dari tadi juga bingung ini mau sebenarnya di mana. Allahu Akbar. Bapak bingung. Ya emangnya ini di mana? Bentar, Bapak dari mana? Terus kok bisa sampai di sini? Ini bagaimana? Sudah dari tadi saya juga bolak-balik terus di sini nggak tahu kemana. Dan saya mau pulang pun juga nggak tahu arahnya harus kemana. Astagfirullah. Bapak ke Selong? Saya juga tidak tahu ini kenapa saya ada di sini. Sejak kapan Bapak di sini? Dari tadi pagi saya sudah bolak-balik mondar-mandir di sini. Astagfirullah. Dari tadi pagi bolak-balik mondar bentar. Nggak mungkin. Bapak jangan bohong. Enggak, saya nggak bohong, beneran. Maaf Pak. Dari tadi pagi memang cuaca di sini itu sangat bagus. Tapi sore hari itu di sini itu hujan, Pak. Hujan sangat deras. Secara logika, di sini pun tidak ada gubuk ataupun tempat berteduh. Kenapa baju Bapak bisa kering seperti itu, tidak basah? Sedangkan kita aja ya Mas Evi ya,
harus mendirikan tenda buat camping sebentar ya Mas Evi. Ini kok logikanya nggak masuk akal ya. Bapak berteduh di mana? Saya nggak berteduh, saya emang dari tadi beneran saya bolak-balik terus. Dan saya juga nggak tahu arahnya harus mau kemana. Bapak dari tadi nggak terasa kena air hujan? Enggak, saya dari tadi bolak-balik nggak ada rasa hujan. Astagfirullah. Ini aneh teman-teman, padahal dari tadi hujan. Kalian dengar kan? Nih, ini ada air mengalir yang begitu deras. Ini hanya air ini mengalir, terasa kayak baru saja hujan. Nggak mungkin ada irigasi di atas. Coba Bapak ingat-ingat. Sadar, Bapak ini sebenarnya tugas di mana? Saya sebenarnya sedang tugas di depan pasar, Pak. Kenapa saya ada di sini dan saya dari sana ke sana bolak-balik terus? Dan saya bingung, nggak bisa pulang. Gimana ini? Kenapa dengan saya? Nggak apa-apa. Saya pengen lihat Bapak aja, kok aneh. Dan saya merasakan pun Bapak aneh. Allah. Emangnya saya kenapa? Kamu bisa tolong saya? Bisa. Saya kabarin ke Mas Evi. Ini ada yang nggak beres. Tolong panggil kepolisian ataupun tim medis. Ini kayak ada orang hilang. Panggilin aja Mas Evi. Panggil medis saja Mas Evi. Ambulan buat kesini. Soalnya saya ini merasakan aneh. Aneh sekali ini teman-teman. Assalamualaikum, halo Tim Medis. Iya ini nggak datang pun enggak. Iya ini ada seseorang, tapi kayaknya orang ini agak terluka ini. Iya. Ini tadi saya sarok. Ya, cepat ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh kesini sebentar enggak? Stop. Nama Bapak siapa? Imron. Astagfirullah. Konser. Aduh. Mas Evi ingat kejadian yang waktu itu kita berjumpa dengan orang buta enggak? Orang buta. Iya, yang di tengah hutan. Oh ya ingat Ustaz. Itu kan badannya dingin. Iya. Ini sama persis seperti dia. Pantas dia kayak orang bingung dan dia ini tidak basah. Yang saya takutkan ini sebuah ruh teman-teman. Dan jasadnya itu mungkin tertutupi sesuatu sehingga dia itu tidak merasakan basah ataupun adanya hujan. Pak, saya akan membantu Bapak. Bapak bisa istighfar. Ya. Coba.
Bisa mas, teman-teman bisa. Punten ya pak ya. Di sini ada sebuah pos, teman-teman. Pos pendakian ternyata memang ada di sekitar sini. Nanti kita cari posnya itu di mana. Dan pos itu, ya, saya menggambarkan ada seseorang, tapi saya nggak tahu apakah ini dia atau bukan. Tapi di pos ada orang yang tertidur ataupun apa itu, saya nggak tahu, kurang jelas. Saya menyentuh dia itu, saya terbayang suatu posnya itu kayak suatu gubuk sederhana. Mungkin ini pos untuk kayak hanya suatu peristirahatan tertentu lah ya teman-teman. Pak, saya merasakan aura bapak kok sama yang di sana itu hampir sama ya. Auranya hampir sama teman-teman. Saya melihat di sebelah sana ada aura. Jadi di mata saya itu aura di sana itu, di sini kan saya bisa melihat aura dari bapak ini warnanya itu merah-merah keunguan. Saya melihat di sana juga ada aura kemerah-merah keunguan teman-teman, di balik hitam-hitam gelap itu. Jadi kalau aura itu tidak terpandang oleh kegelapan, tidak terpandang oleh apapun, dia akan tetap terpancarkan, terlihat. Untuk orang-orang tertentu saja yang bisa melihat aura-aura tersebut. Pak, ayo ikut saya, kita ke sana ya Pak ya. Siapa tahu di sana Bapak menemukan jalan untuk pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Evi, pelan-pelan. Teman-teman, aneh kan? Kalau orang jalan biasa kayak gini kan? Ini hanya kayak gini. Kayak zombie gitu. Oke. Stop Pak. Mas Evi, ya. Lihat pos itu. Oh iya Ustaz. Itu saya melihat ada auranya. Tapi masih sangat gelap. Sudah Mas Evi. Ada bayangan di sana? Saya tunggu sebentar. Iya. Mas Evi, di kamera kelihatan nggak? Remang-remang Ustaz. Remang-remang. Oke, nih ya, saya tunjukin ya. Tunggu aja bawa senter. Lihat. Gelap Ustaz. Tapi ini kan iblis ya. Auranya itu bisa sama seperti orang ini loh. Mas, Ya, kamu bisa melihat itu nggak? Tuh, ada apa? Nggak ada apa-apa. kamu nggak bisa melihat itu orang. Nggak ada apa-apa. Itu cuma sekedar posko doang. Dia nggak melihat. Astaga, matanya itu loh Mas Evi. Kamu nggak melihat sama sekali ada yang saya sorot ini, nggak bisa melihat kamu. Nggak ada. Nggak ada apa-apa itu di sana. Astagfirullahaladzim. Masa dia nggak bisa melihat?
Ini kok aneh. Mas Evi melihat kan? Melihat nih, Sir. Kamera juga kelihatan ini, Sir. Kok dia tidak melihat ya? Padahal auranya itu bisa sama loh. Aura terpancar dari tempat ini dan hanya ada dia. Mas Evi, ayo kita ke sana. Dia itu ditusuk dengan linggis dan dibuang, teman-teman. Akhirnya nenek ini yang mengambil dan membawa pemuda ini ke sini. Selagi nenek ini kenapa melakukan kayak gini? Sebenarnya nenek ini telah melakukan penutupan lukanya secara goib oleh nenek ini. Ini nenek dawuh ya. Kenapa nenek dawuh sangat melindungi pemuda ini? Karena jasa pemuda ini tuh sangatlah besar kepada nenek.